Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yabaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kami melanjutkan surat Al-Maidah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah, uzkur, ingatlah, nikmatallahi, nikmat Allah, alaikum, atas kalian. Idhamma, ketika suatu kaum itu bermaksud, hamma, idhamma kaumun, ketika suatu kaum itu bermaksud hendak ayyabsutu ilaikum, hendak menyerangmu dengan tangan mereka. Fakaffa aydiyahum, dan kemudian Allah hendak menahan tangan mereka dari kamu. Allah itu menahan tangan mereka dari kamu. Fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah lah, falyatawakkalul mu'minun, kalian itu orang mukmin itu bertawakal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jabir bin Abdillah itu pernah berkata, Rasulullah SAW itu turun
di suatu tempat untuk peristirahatan gitu. Sedangkan para sahabat itu berpencar dan bernaung di bawah pohon. Namanya pohonnya itu pohon a'dah, ya. Namanya pohon a'dah. Sejenis pohon di padang pasir. Nah, Rasulullah SAW menggantungkan senjatanya di sebuah pohon. Tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui di tempat pedang Rasulullah SAW lalu mengambilnya. Dia kemudian menghunusnya dan mengarahkannya kepada beliau sambil berkata, "Siapa yang akan melindungimu dari seranganku?" Ngono ngancame orang Arab Badui itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Jawabannya apa? Allah. Gitu dok. Nah, orang itu berkata lagi sampai 3 kali. Siapa yang akan melindungimu dari seranganku? Diulang-ulang 3 kali. Beliau pun tetap menjawab apa? Allah. Tiba-tiba tangan orang itu lumpuh, Pak. Lumpuh itu ya kono gone ngono ya. Ya. Luyuh wis. Tangan yang menghunuskan pedang diarahkan kepada Rasulullah. Allah Nabi itu mengatakan Allah. Allah gitu. Itu tangannya nggak ada tenaganya, lumpuh sehingga pedang itu terjatuh dari tangannya. Rasulullah SAW kemudian memanggil para sahabatnya dan menceritakan kepada mereka perihal orang Badui itu, yang kini duduk di samping beliau. Di samping beliau. Beliau tidak menghukumnya atas perbuatannya itu. Luar biasa, Pak ya. Nabi itu punya akhlak yang baik, punya kelembutan hati. Walaupun ada seorang yang membenci Nabi, sampai Nabi itu dikatakan gila, majnun gitu. Kemudian pokoknya Nabi itu dihina, pokoknya Nabi itu mempunyai sifat yang lembut, akhlak yang baik. Coba kalau kita digitukan oleh orang lain gitu, gimana Pak? Nabi itu punya akhlak yang baik. Sebenarnya Islam mengajarkan seperti itu gitu. Cuma kita ini sebagai seorang Islam mengakui seorang Muslim, apakah kita ini sudah mengamalkan apa perintah Allah? Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk jalan hidup, petunjuk hidup gitu ya. Maka kalau orang yang hidup di dunia ini itu belajar tentang Islam, itu pasti mempunyai akhlak yang baik. Ya, percuma dia itu punya harta banyak, pinter, tapi akhlaknya tidak ada. Maka keilmuannya itu tidak ada gunanya, ngowos gitu. Kalau akhlaknya tidak baik. Salah satu bentuk baiknya seseorang itu, salah satunya Pak, bagaimana memperlakukan orang lain. Maka itulah karakternya dia. Berarti kehidupan kita itu kalau melihat seseorang itu baik, bagaimana cara memperlakukan orang lain. Kalau orang lain itu diperlakukan dengan baik gitu, maka dia termasuk orang yang baik.
Nah itu. Saya lanjutkan. Nama orang yang Badui itu siapa namanya? Namanya itu adalah Ghawras bin Al-Haris, seorang Badui. Nah, ayat tersebut juga di surat Al-Maidah ya, ayat 11, sesuai dengan peristiwa dalam hadis ini. Ibnu Abbas berkata, ayat tersebut turun berkenaan dengan sekelompok kaum Yahudi yang berkeinginan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Sedangkan Mujahid dan Ikrimah itu berpendapat ayat tersebut turun berkenaan dengan kaum Yahudi Bani Nadir di saat mereka itu hendak melemparkan batu besar kepada Rasulullah. Saat itu beliau itu mendatangi mereka untuk meminta bantuan terkait dengan diat yang harus dibayar kepada kaum Al-Amiriyin atas 2 orang yang dibunuh oleh Al-A'la bin Al-Hadrami. Nah, mereka itu menugaskan Amru bin Jahsi untuk melaksanakan tugas tersebut. Mereka memintanya agar apa? Dia naik ke atas tembok yang terletak di samping tempat Rasulullah SAW. Ya, duduk dia, lalu melemparkan batu besar kepada beliau untuk membunuhnya. Memang dirancang ya Pak ya. Membunuh Rasulullah itu memang dirancang. Allah memperlihatkan kepada Rasulullah rencana busuk orang Yahudi itu sehingga beliau pun selamat dan kembali ke Madinah. Rasulullah SAW kemudian mendatangi mereka lagi dengan membawa sejumlah pasukan muslim. Beliau itu kemudian mengepung dan mengusir mereka. Maka turunlah ayat ini gitu. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah lah, falyatawakkalul mu'minun, hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Seorang mukmin wajib Pak bertawakal. Seharusnya dengan ayat ini kita itu menghadapi segala sesuatu, maka apa yang kita yakini, pertolongan itu hanya Allah. Tapi panjenengan misalkan gitu, dihadapkan seperti itu, bisa menghadapi itu enggak? Luar biasa Pak ini. Ini Rasulullah. Kita bisa tidak seperti itu ketika menghadapi sesuatu yang terdesak, ketika ada orang yang sudah mengancam kita ini, kalau kita yakin pasti, tapi kalau kita masih ragu, pikir-pikir kita dihunus Pak langsung di depan kita, ayo terus rencana kamu untuk apa gitu ya Pak ya. Nah, jenengan jawab gimana Pak? Ya wis gimana Pak? Tapi kalau kita yakin Pak hanya kepada Allah lah, maka jenengan gak usah ngomong macam-macam, Allah. Nah, misalkan kalau jenengan mengatakan Allah gitu ya, kemudian dia langsung apa itu mengancam terus, jenengan mikir-mikir gitu ya, tidak Allahmu kan gitu, biasa aja. Tapi karena kekuatan itu, keyakinan kita, tawakal kita memang harus sempurna gitu, harus sempurna. Memang butuh apa Pak? Butuh tirakat. Halo, tirakat itu ya butuh kekuatan batiniah, ya, tirakat yang luar biasa. Pertama tirakat, menghindari hal-hal yang apa itu
yang membuat kita ragu, membuat hal-hal yang kita tidak takut kepada yang selain Allah. Tirakat. Kemudian yang kedua, riyadhah. Apa sih Pak riyadhah? Riyadhah itu ya di dalam menghadapi segala hal itu tidak takut. Berarti sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kita selalu apa? Menerima gitu. Baik, buruk gitu ya. Itu perlu riyadhah. Riyadhah itu yang antara ilmu dan perbuatan itu diamalkan. Nah, itu namanya tirakat riyadhah. Ya banyak hal ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk. Nah, ini sebagai ayat yang memberikan motivasi bagi kita. Seorang mukmin itu wajib bertawakal kepada Allah. Sebab dengan bertawakal kepada Allah, dia akan menangani kesulitannya. Nah, ini. Dan memelihara serta melindungi dari kejahatan manusia. Nah, mudah-mudahan ayat ini memberikan penguatan bagi kita. Wis pokoknya segala perbuatan kita Allah. Karena Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, uzkuru, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idhamma qaumun, ketika suatu kaum itu bermaksud ayyabsutu ilaikum aydiyahum, hendak menyerangmu dengan tangannya. Fakafa aydiyahum ankum, Allah akan menahan tangan mereka. Ini jawabannya Pak ya. Kalau kita ini ingat kepada Allah, nikmat Allah, orang itu akan menyerang kita, Allah akan tahan kalau kita bertawakal. Bersandarkan hati kita hanya kepada Allah. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa 'alallahi, dan atas Allah lah falyatawakkalul mu'minun, orang mukmin itu bertawakal. Mudah-mudahan bermanfaat renungan ini dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.